welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi dengan gue Stephanie, tempatnya segudang pertanyaan anak muda dengan sejuta alternatif untuk menyelesaikan permasalahan anak milenial. So, in this episode, I'm gonna talk about toxic relationship. Well, this actually like a few days ago, one of my gorgeous friends, her name is Erika Octavia, sent me a text on my Instagram. She says like, next video tentang toxic relationship dong, Beb. Okay, so yeah, there you go. Here it is. This video is exactly for you, Erika. Okay, so sebelum gue membahas itu semua, I wanted to thank you, Erika, for keep supporting my channel. And thank you so much for subscribe, for giving me likes for every each of my video. Dan juga thank you so much buat kalian semua yang keep tune on my channel. Okay, so sebelum kita move on ke videonya, jangan lupa untuk buat kamu yang baru subscribe aku dan give me a likes on my videos that I've been shared with. Okay, so ya nggak perlu berlama-lama lagi, let's move on to the video. Gak sehat yang pasti. Kenapa aku bisa bilang gak sehat? Ketika pasangan kamu udah mulai cemburu berlebihan, terus insecure, kemudian kode-kodean, itu udah udah hubungan yang gak sehat menurut aku. Kecurigaan yang berlebihan tuh bisa misalnya sampai ngecekin handphone kamu tanpa sepengetahuan kamu, atau langsung ngikutin kamu kemanapun kamu pergi, terus kayak ngelarang-larang kamu misalnya ketemu teman kamu yang berbeda lawan jenis. Menurut aku itu sungguh-sungguh gak sehat. Harusnya yang namanya hubungan itu memberikan rasa saling percaya pada pasangan tanpa membatasi ruang gerak, karena kita sama-sama bertumbuh. Itu sih menurut aku. Menurut aku adalah hubungan yang tidak harmonis. Hubungan yang tidak harmonis yang disebabkan karena adanya penimbunan masalah dalam suatu hubungan yang tidak terselesaikan, tidak terpecahkan, tidak tahu cara menanganinya, tidak tahu cara mengantisipasinya. Itu yang menyebabkan adanya penimbunan tersebut, sehingga terjadilah toxic relationship yang menyebabkan kesehatan baik itu secara mental ataupun secara fisik, semua pihak dalam hubungan itu jadi sakit kalau menurut aku, karena adanya racun dalam hubungan tersebut. So ya, itu dia adalah pendapat dari Kak Elsa and Cindy Fabriana. Again, thank you so much for you two girls for supporting my YouTube channel dan giving me your voice regarding this toxic relationship. Okay, so sebelum gue bahas lebih dalam lagi, sebenarnya gue mau ngomong bahwa toxic relationship ini ada di antara kalian yang punya sahabat atau kalian yang punya pacar. So toxic relationship is not only about a boy and girl. Jadi kalau kalian punya sahabat yang mungkin udah sahabatan lama gitu kan, dan ternyata kalian ada di toxic relationship, well, I'm gonna ask you about the real definition about toxic relationship and how do we know if we are the one. Okay, so there's actually plenty of article that says about toxic relationship, right? But this one, the article that I read is exactly good. I mean, this is so much facts in Indonesia, and pasti banyak banget yang ngerasa kayak, oh iya ternyata gue di toxic relationship. Okay, so this is the definition, shortly ways. By definition, a toxic relationship is a relationship characterized by behaviors on the part of the toxic partner that are emotionally and not infrequently physically damaging to their partners. While a healthy relationship contributes to our self-esteem and emotional energy, a toxic relationship damages self-esteem and drains energy. So ya, secara garis besar, toxic relationship itu adalah dimana kita merasa bahwa kita terlalu drains energy. Kita membuang-buang energi yang seharusnya kita bisa put that energy into a positive side, dan kita bisa contribute to our self-esteem. How do we know if we are the one or not? Okay, a healthy relationship involves mutual caring, respect, and compassion, an interest in our partner's welfare and growth, an ability to share control, and decision making. In short, a shared desire for each other's happiness. Like what Kak Elsa said, kalau pacar kalian sudah mengurung kalian like in a cage, kalian tidak diberikan kebebasan, apa-apa diperiksa, apa-apa dicek, so it's definitely toxic. Dan tadi Cindy Fabriana juga ada bilang bahwa relationship is about communication. Kalau komunikasinya saja sudah tidak benar, nggak sehat gitu, so it exactly toxic, right? So yeah, so you know right now.
Untungnya aku belum pernah sih di toxic relationship. Ya, belum pernah. Hubungan yang tidak harmonis pasti pernah. Nggak mungkin dong suatu hubungan itu kayak lempeng-lempeng aja, bahagia-bahagia aja. Itu nggak mungkin banget. Suatu hubungan itu pasti pernah berada dalam posisi yang tidak harmonis. Dan bukan itu malah bagus ya, maksudnya kayak roller coaster lah, naik turun. Jadi kalau menurut aku pasti pernah lah untuk mengalami yang namanya toxic relationship. Tapi itu balik lagi ke diri aku, bagaimana aku atau pasangan aku bisa mengatasi toxic itu, atau aku dan pasangan aku bisa tahu cara mengantisipasinya, tahu cara melakukan pencegahannya, tahu cara penanganannya. Dan itu pasti poin pertama adalah komunikasi aku dan pasangan aku untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga masalah itu tidak tertimbun terus menerus, sehingga menjadi racun yang berbahaya dalam hubungan kita, sehingga mengganggu mental atau fisik salah satu dari kita dalam hubungan tersebut. Alhamdulillah, puji Tuhan, belum pernah mengalami kekerasan dalam berhubungan. Kemudian juga belum pernah ngerasain verbal abuse sama pasangan ex. Ya kan, aku pasti pernah. Aku nggak usah pasangan aku pun pasti pernah untuk kayak misalnya dalam kondisi yang lagi emosi, lagi nggak mood atau apapun itu, aku marah, aku sering menyebutkan atau mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti pasangan aku, atau sebaliknya, atau misalnya aku nyebutin kamu tuh ya kayak gini gitu. Nah itu bisa menjadi pemantik untuk pasangan aku tuh marah. Dan kalau misalnya aku tahu dia marah segala macem, kita harus tahu juga ya pasangan kita seperti apa. Mungkin dia tipe orang yang kalau marah emosian bisa mukul atau segala macem, itu bisa terjadi. Tapi kalau aku sendiri memang sering atau pernah ya, lebih tepatnya mungkin sering aku mengucapkan atau pasangan aku mengucapkan kata-kata yang tidak baik dalam kondisi yang marah. Karena kan kalau dalam kondisi marah kita kadang-kadang suka kurang bisa kontrol. Aku sih nggak pernah tahu ya itu maksudnya berapa lama terjadi, terus sampai kapan atau bagaimana, itu aku nggak tahu, nggak ngitungin. Well, the first one, it feels bad all the time. It's really, really stuck. You feel like, oh, this is so bad. I think, I don't know what I'm supposed to do. Like, okay, it feels bad all the time. You fall asleep hollow and you wake up just as bad. You look at other couples doing their happy couple thing and you feel this thing. Sampah. Why couldn't that sort of love happen for you? It can't. But first, you have to clear the path for it to find you. Living a relationship is never easy. It's never easy, baby. But staying for too long in a toxic relationship will make sure any strength. Of course. Courage and confidence in you is eroded down to nothing. Once that happens, you're stuck. Exactly what I said earlier. It's stuck, baby. Like, lu mau share apapun tuh pasti akan ujung-ujungnya feels bad. Kayak, enggak lah. No, gue gak setuju. Lu gak akan dikasih kebebasan, man. Freedom. It's a sign. And the second one is you avoid saying what you need because there's just no point. We all have important needs in relationship. Some of the big ones are: first, connection; two, validation; third, appreciation, of course; fourth, love; five, of course, sex; and the sixth is affections. When those needs are mocked or ignored, the emptiness of that unmet need will clamor like an old church bell. Bell lonceng yang udah lama gitu kalau di gereja, right? If your attempt to talk about what you need and in a fight, another empty promise, accusation of neediness, insecurity, jealousy, or madness, you'll either bury the need or a reason that it keep being overlooked. Either way, it's toxic, baby. Like, ya gini. So in simple ways, gue mau jelasin bahwa yang tadi udah dibilang bahwa connection, validation, appreciation, love, sex. Nah, kalau udah dari semua itu nggak ada kalian dapetin, cuman lu, lu sama pasangan lu cuman have sex, ya udah, that's all. There's nothing more than nothing involved between you two guys. Itu hanya lust. It's not love. It's lust. You know lust, like, right? Yeah. So, sex without love is nothing. But sex with lust is also nothing. Both of them is false. Jadi, like, kalau lu udah bener-bener ngerasa pasangan lo udah sama-sama gak validation, gak bisa ngasih lo appreciation, gak bisa ngasih lo affection yang lo butuhkan, so it's toxic, baby. It's time to leave. Okay, so the third is there's no effort.
Standing on the dance floor doesn't make you a dancer. And being physical present in a relationship doesn't mean there is an investment being made in that relationship. Doing this separately sometimes is healthy. Yeah, but sometimes. But as with all healthy things, too much is too much. When there is no effort to love you, spend time with you, share the things that are important to you, the relationship stop giving and start talking too much. There comes a point that the only way to respond to, well, I'm here or not, is yeah. But maybe better if you were not, babe. Mm. Jadi kalau gak ada effort dari pasangan lo atau dari sahabat lo, so it might be really, really toxic. Like you're the one who give efforts, who give everything to your partner, and then from that side, they're just ignored you. They're just like, lu ngasih bunga gitu. Contoh ya, ini contoh kecil. Lu ngasih pasangan lo bunga, tapi hanya dibilang, ini mah bunga paling di jalanan 5.000 doang. Like, come on man. There's a lot of effort to buy that flowers. Dari lu pikirin aja, itu oke, kayaknya gue mau beliin bunga ini deh. Aduh, warnanya apa ya yang bagus, adalah bla bla bla. So it's like, put too much effort of it, right? And the next one is when no is a dirty word. No is an important word in any relationship. Don't strike it from your vocabulary, even in the name of love, especially not in the name of love. Healthy relationship need compromise, but they also respect the needs and wants of both people. Communicating what you want is as important for you and the relationship as communicating what you don't want. Find your no, give it a polish, and know where the really spot is. A loving partner will respect that you're not giving to agree with everything they say or do. If you're only accepted when you're saying yes, it's probably time to say no to the relationship. And if you're worried about the gap you're living, well, you're soon to be some booty. Problem solved. Oke, babe. Gini ya. Ketika mereka itu ya tadi udah dibilang when no is a dirty word. Dan lu cuma satu-satunya orang kayak saying yes, okay, I'm gonna receive this. Oke, gue satu-satunya perempuan, mungkin bisa dibilang perempuan Indonesia yang gak suka diatur-atur gitu. Ketika gue udah di toxic relationship, okay, I think I have to finish this one and I have to go, I have to move on. Dan emang sih, maybe one of you are going to say like, hey Steph, it's easy for you to talk like this, it's easy for you to give me, say just leave and everything. Okay, yeah, it's easy, definitely it's easy. But I have been through this twice between the both sides, dari sahabat gue and one of my exes. Jadi for me, emang gak mudah untuk move on, tapi move on itu adalah salah satu alternative yang which is very very good for you to make a move. Have to leave those toxic relationship, those toxicity, and makes you keep alive. Doesn't mean kalau kalian ninggalin mereka dunia itu runtuh, dunia itu berakhir. No, please don't baby, please don't. There's a lot of people out there who will, yang akan menghargai lo, yang akan sayang sama lo. So you have to think about that. There's a lot of people who keep worth it, And yang terakhir, privacy. What privacy? Unless you've done something to your partner that you shouldn't have, like, forget you had one on single Saturday, then you deserve to be trusted. Everybody deserves some level of privacy and healthy relationship and trust that this won't be misused. If your partner constantly goes through your receipt, phone bills, text message, they show a toxic level of control. It's demeaning. You're an adult and do not need constantly supervision. Baby, lu udah umur berapa, babe? Terus lu masih mau kayak diatur-atur gitu? Terus kapan gitu lu bisa memiliki kebebasan when you have your own freedom? Kalau lu bertahan dengan dia. So you have to think about that. It's constantly crazy, isn't it? Tentunya toxic relationship itu nggak worth. Kenapa? Seperti yang sebelumnya udah aku jelasin. Kenapa nggak berharga? Ya, buat kamu sekarang pokoknya yang ada di toxic relationship, mungkin kamu nggak menyadari itu. Tapi ketika kamu merasa kebebasan kamu, ruang gerak kamu terbatas, itu tandanya kamu bisa jadi ada di toxic relationship.
Karena kenapa? Pasti toxic relationship itu adanya komunikasi yang tidak sehat. Harusnya hubungan yang baik adalah ketika kamu bisa memiliki komunikasi yang asertif. Jadi kamu bisa menyampaikan pendapat kamu, keluh kesah kamu, terus apapun itu gitu loh. Karena yang namanya pasangan harusnya kamu nyaman dong untuk berbagi. Ini kalau misalnya sampai kamu nggak nyaman, kamu juga merasa selalu kurang, terus kayak kamu nggak punya ruang gerak bebas, itu namanya nggak sehat dan itu nggak layak untuk diperjuangkan sih. Bisa bilang worth it atau enggak ya, aku nggak bisa bilang worth it atau enggak ya. Secara namanya toksik, racun, kejelekan itu pasti nggak worth it. Tapi yang aku mau kasih tahu ke kalian itu adalah semua hubungan itu pasti ada racunnya. Orang itu pasti punya nilai positif dan negatif, itu udah pasti. Ada banyak hal yang menurut kalian, pandangan kalian itu adalah baik atau bagus, tapi menurut pasangan kalian atau menurut orang lain yang menjadi lawan bicara kalian itu ternyata nggak bagus, atau segala sesuatunya yang kalian sendiri itu pasti ada. Tapi bagaimana kita merubah pola pikir diri kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri itu pola pikirnya bagaimana cara kita merubah pola pikir itu. Jadi gini, orang itu, pasangan itu worth it atau enggak untuk diajak bekerja sama untuk saling menyesuaikan satu sama lain. Dengan kita punya karakter yang beda pastinya, dengan dua pikiran yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, itu pasti ada. Jadi kalian, aku balik lagi ke kalian, pertanyaannya adalah worth it nggak sih pasangan kalian itu untuk diajak kerja sama kalian? Believe in destiny, yes. Tapi balik lagi, setiap hubungan itu kamu harus pakai logika. Memang gampang diomongin, tapi susah pada saat kita udah dalam suatu hubungan, ya kan? Karma, aku percaya banget sama karma. Kenapa? Sejak 3 tahun yang lalu aku tinggal di Bali, ya di Bali lah aku mempelajari benar-benar tentang karma baik dan karma buruk gitu loh. Karena kenapa orang Bali sendiri itu orang tipikal yang legowo, dan mereka tuh selalu bilang kalau misalnya ada yang jahatin mereka, nggak apa-apa mbak, nggak apa-apa gek, tenang aja, yakin deh nanti akan dibalas, dia akan dapat karma jahatnya. Dan aku sangat percaya itu. Makanya kalau kita baik sama orang, pasti kita akan mendapatkan karma baik. Dan usahakan ketika kamu berbuat baik sama orang itu jangan pernah mengharapkan timbal balik. Kalau aku misalnya dihadapkan toxic relationship, aku akan keluar. Kenapa? Ketika komunikasi itu udah gak sehat lagi, maksud dalam arti gak sehat adalah kamu udah gak bisa bicara, kamu udah gak bisa komunikasi dengan komunikasi yang sehat. Terus kamu semuanya apa-apa bisa jadi ribut, berantem, masalah-masalah terus tanpa adanya solusi, kemudian egois, apalagi ya, play victim, terus menyalahkan pasangan karena merasa kamu tuh nggak ngertiin aku deh, kayak gitu. Nah itu nggak sehat. Seharusnya apapun itu kamu harus bisa komunikasikan. Makanya adanya komunikasi asertif. Jangan di hubungan itu jangan coba-coba pasif agresif pada saat PDKT. Iya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya udah kamu komit sama pasangan kamu, kalau bisa semuanya apapun itu dikomunikasikan. Misalnya nih kayak, aduh aku bete sama kerjaan. Lo gak hanya lo doang yang bete kerjaan, gue yakin pasangan lo pun juga bete dalam kerjaannya. Tapi bukan berarti yang jadi pelampiasan dia, atau lo tiba-tiba diem 1000 bahasa tanpa ngasih penjelasan apapun ke dia, yang dia mikir, aduh kebayang gak sih dia udah capek juga pulang kerja, ada masalah di kantor, terus disuguhin muka cemberut, manyun, tanpa tahu kenapa penyebabnya. Dia pasti mikir, apa karena gue ya. Nah itu tuh gak sehat. Seharusnya lo bilang sama dia, aduh sayang hari ini kayaknya aku bad mood karena ini, maaf ya kalau misalnya hari ini aku bakal lebih diem karena emang motor lagi jelek banget. Nah itu lebih baik. Jadi pasangan lo bisa ngertiin dan dia akan tahu nih tindakan preventifnya sama buat nenangin kamu kayak gimana. Pasti dia udah tahu dong, paham cara nenangin kamu. Namanya juga aku survive sama hubungan yang beracun itu bukan survive aku diem aja kayak cewek-cewek bodoh pada ininya ya. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang aku merasa ini toxic, oke, aku akan selesaikannya gimana? Bukan menyelesaikan hubungannya langsung putus, bukan, tapi aku mencoba menyelesaikan masalahnya,
Oh mungkin karena aku belum tahu dia tipe orang seperti apa. Oh ada komunikasi yang harus kita tingkatkan. Oh aku harus seperti ini. Oh dia ternyata punya trauma di masa lalu yang membuat dia tuh waktu berhubungan sama aku jadi orang yang seperti ini. Mungkin dia dulu pernah dikasarin sama pasangannya sehingga sama aku dia maunya yang ngatur, atau dia maunya yang lebih kasar karena supaya dia nggak dikasarin sama aku, atau hal-hal sejenisnya. Jadi aku harus cari tahu dulu. Aku harus cari tahu dulu, itu cara aku survive lah. Cara aku survive, aku cari tahu dulu dan aku mencoba untuk menyelesaikan atau mencari jalan keluar, bagaimana cara mengatasinya segala macam. Kalau memang udah sampai mentok banget itu nggak bisa dilakuin, ya udah Bo, cut. My final decision is, of course, you better leaving your partner, your friends, your whatever it is. It's better for you to leave, to move on, and keep yourself up. That's the better way for you. Karena gini, kalau bukan dari diri kalian lagi yang menghargai kalian, lalu siapa lagi gitu? Kalau pasangan kalian, sahabat kalian udah gak bisa menghargai kalian, so siapa lagi? Right, so yeah, ini yang mau gue bilang. It is important to make sacrifices in relationships, but your happiness, self-esteem, and self-respect should always be on the list. Always. Ya, self-esteem, kepercayaan diri, harga diri, itu harus ada di list kamu. Gitu. If a relationship is built on love, it nurtures, restores, replenishes, and revives. It doesn't diminish. It isn't cruel and it doesn't ever feel late, warm, open heart. Everything you need to be happy is in you. Yeah, is happy in you, baby. When you are with someone who suffocates those precious parts of you, be alive to the damage they are doing. You owe them nothing. You owe yourself everything. You deserve to thrive and to feel safe, and you deserve to be happy. Kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, pasti kita akan happy. Kalau diri kita aja udah gak dihargai orang lain, di mana letak kebahagiaan tersebut, ya gak sih? So yeah, it's really complicated. Well, actually, there's a few of my foreign people want to share about toxic relationship, but somehow at some point mereka gak mau gue mention their name. Well, it's easy, tapi kayak gak mungkin aja gitu, karena di video-video gue itu pasti kan menampakkan muka, right? Dan I don't know how suppose I hide them from that gitu loh. Jadi kayak, okay, this is freaking me out. Kayaknya that's why mereka cuma nitip pesan aja kalau toxic relationship itu gak worth it, like what my two girls, awesome girls said, it's not worth it. Dan it's better for you to take a step back, and move on. That's all. That's the best way. Jadi gak perlu berpikir bahwa you owe them. No, karena gak ada. Lu gak mungkin punya sesuatu, something yang living something. You owe yourself everything. It's really important for you to remind yourself that. Ya itu dia lah pokoknya. Jadi keep yourself up dan keep your intuition, and trust me, it never works. Trust me. Toxic relationship is never works. So yeah, it's better for you to move on and just cheer up, babe. Karena pasti akan ada kebahagiaan di depan sana, dan ada orang-orang yang bisa lebih menghargai kalian. Bukan hanya dia, tapi 1000 kali ya yang bakalan care a lot with you. So yeah, itu dia. Mudah-mudahan kalian bisa menemukan jawaban kalian, and remember, just stay awesome, stay gorgeous with yourself. Okay, so yeah, see you on my next video. Bye everyone, I love you. Mwah. Untuk semua teman-teman dede-dede manis yang kiranya lagi ada di hubungan toxic relationship, cepatlah keluar. Kenapa? Gak sehat buat kamu, buat keuangan kamu, kejiwaan kamu, and you deserve someone better than him or her. Kalau memang dia sayang sama kamu, dia gak akan ngekang kamu. Kalau dia sayang sama kamu, dia akan percaya sama kamu. Kalau memang dia sayang sama kamu, dia akan memberikan kamu ruang gerak untuk kamu berkembang, untuk kamu belajar banyak hal, ya kan? Jadi pasangan yang baik adalah yang mendukung kegiatan positif kamu untuk menjadi sosok yang lebih baik, ya kan? Jadi belajar sama-sama untuk menjadi lebih baik, memberikan pengaruh positif satu sama lain, bukannya memberikan dampak negatif. Dan cemburu nggak jelas. Aduh, cowok atau cewek yang udah cemburu nggak jelas, yang dikit-dikit kamu mau kontak mantan kamu lagi, nah, belajar untuk percaya sama pasangan, ya kan? Kalau kamu dari awal udah nggak percayaan, udah insecure,
pertanyaanku adalah, ngapain lo mulai hubungan itu dari awal? Ngapain lo pacarin pasangan lo, ya kan? As simple as that. Jadi oke kak, banyak nih yang kayak gini. Oke kak, aku masalahnya udah sayang banget sama dia tuh kayak belahan jiwaku. Dek adek, I've been there dan that. Aku pernah pacaran kayak 4 tahun dan aku ngerasa dia adalah orang yang ingin aku nikahi. Tapi selama 4 tahun perjalanan itu logika aku main. 2 tahun awal aku bucin. Lalu di 2 tahun tahun kedua terakhir itu aku udah mulai sadar, oh, hubungan ini gak akan kemana-mana. Aku melihat bahwa pasanganku ini stagnan. Aku berkembang, dia di sini. Itu nggak sehat gitu loh. Dan komunikasi kita selalu tumpul ketika membahas kalau kita nanti menikah gimana rencananya. Terus apa rencana kamu ketika berumah tangga kayak gitu. Terus after that what you gonna do? Itu dia nggak bisa ngejelasin lebih banyak. Dan di situ aku mulai sadar, oke, yang tadinya sangat ingin, oke aku ingin nikah, ini jadi enggak. Kayaknya hubungan ini udah cukup sampai di sini aja, kayak gitu. Jadi please pakai logika kamu, lebih rasional menjalani hubungan gitu loh. Pacar yang baik tidak akan menyakiti kamu, baik fisik dan psikis. Dan aku mau bilang sama kalian, coba dulu yang terbaik, terus coba, karena aku yakin hasil tidak akan pernah mengkhianati usahanya. Kalau memang udah sampai mentok tuh pasangan masih kayak gitu terus, ya udah coba aja, mendingan ganti sama yang